1905. Neville Goddard berdiri di depan cermin retak di kamar kos yang sempit, menatap refleksi seorang pemuda miskin berusia 20 tahun yang baru saja kehilangan pekerjaan terakhirnya. Dokter-dokter sudah menyatakan ayahnya sekarat karena TBC. Keluarga besar dengan 9 anak bergantung padanya. Uang habis, makanan menipis, putus asa total. Malam itu, Neville menemukan sebuah buku tua terpustakaan. Satu kalimat mengubah hidupnya selamanya. Imajinasi adalah satu-satunya realitas. Dari situlah dimulai obsesi Neville untuk memahami weapon paling dahsyat di alam semesta, kekuatan imajinasi manusia. Dia menemukan pola yang revolusioner. Realitas bukanlah sesuatu yang terjadi pada kamu. Realitas adalah sesuatu yang kamu ciptakan dari dalam. Tapi Neville tidak putus asa. Dia sudah menghabiskan berbulan-bulan mempelajari rahasia yang tersembunyi dalam teks-teks kuno. Malam itu dia akan membuktikan teorinya yang paling radikal. Imajinasi bukan hanya mimpi. Imajinasi adalah mesin pencipta realitas. Neville menutup mata dan mulai teknik yang akan dia sebut revisi. Bayangkan ayahku sehat, kuat, tertawa bersama keluarga. Rasakan pelukan hangatnya, dengar suaranya yang bertenaga. Setiap malam selama 3 minggu, Neville tidak berdoa meminta, tidak berharap keajaiban, hanya merevisi realitas dalam imajinasinya. Yang terjadi selanjutnya membuat seluruh kampung terdiam. Batuk ayahnya berhenti total dalam minggu kedua. Nafsu makan kembali. 2 bulan kemudian, dokter menyatakan hasil yang mustahil. TBC tahap akhir menghilang sepenuhnya. Tetangga-tetangga mengatakan itu keajaiban. Neville tahu itu bukan keajaiban. Itu adalah hukum alam yang belum dipahami manusia. Dari situlah dimulai obsesi Neville untuk memahami mesin paling powerful di alam semesta. Kekuatan I am dalam diri manusia. Dia menemukan pola yang mencengangkan. Apapun yang kamu tempatkan setelah I am akan menjadi realitas hidupmu. I am poor, kamu akan miskin. I am sick, kamu akan sakit. I am successful, sukses akan mengejarmu. Dan inilah yang revolusioner. Alam bawah sadar tidak mengenal waktu. Baginya, masa depan, masa lalu, dan sekarang adalah satu. New York, 1928. Seorang penari Broadway bernama Alice datang pada Neville dalam keputusasaan. Usianya 31 tahun, karir mandek, audisi gagal terus, sewa apartemen menunggak. Dia merasa mimpinya menjadi bintang sudah berakhir. Neville memberikan resep yang sederhana tapi powerful. Setiap malam sebelum tidur, alami scene of triumph. Bayangkan kamu di atas panggung, ribuan orang memberikan standing ovation. Rasakan spotlight di wajahmu. Dengar tepuk tangan yang memekakkan telinga. Lakukan ini sampai terasa benar-benar nyata. Alice skeptis, tapi putus asa membuat dia mencoba. Hari ke-8, saat berjalan pulang dari audisi yang gagal lagi, Alice bertemu dengan sutradara lama yang sedang mencari penari untuk pertunjukan baru. Hari ke-15, Alice mendapat callback untuk peran utama dalam produksi Broadway terbesar tahun itu. Hari ke-23, kontrak ditandatangani. Gaji $500 per minggu, 20 kali lipat dari penghasilan sebelumnya. 6 bulan kemudian, Alice menjadi bintang Broadway yang namanya bersinar terang di Times Square. Dia bukan lagi penari gagal, dia menjadi legend yang dicari semua sutradara. Neville menyimpulkan, Alice tidak berubah, yang berubah adalah state of being-nya. Dia mulai hidup dari akhir, dari fulfillment of the wish. Los Angeles, 1935. Robert, 28 tahun, datang pada Neville dengan mata yang hampir buta akibat kecelakaan pabrik. Dokter mata terbaik sudah memvonis, dalam 3 bulan, Anda akan kehilangan penglihatan sepenuhnya. Robert adalah seorang ayah dengan 2 anak kecil. Dia tidak bisa menerima vonis itu. Neville mengajarinya teknik mental time travel. Robert, setiap hari selama 30 menit, hidup di masa depan di mana matamu sudah sembuh total. Kamu sedang bermain baseball dengan anakmu, membaca koran dengan jelas, mengemudi mobil dengan mata yang sehat dan tajam. Yang terjadi membuat komunitas medis Los Angeles terguncang. Minggu ketiga, kabut di mata Robert mulai menghilang. Sesuatu yang secara medis tidak mungkin tanpa operasi kompleks. Bulan kedua, penglihatan Robert yang tadinya 20% mulai membaik drastis. Dokter
Dokter tidak bisa menjelaskannya. Bulan ketiga, pemeriksaan mata menunjukkan hasil yang impossible. Kerusakan retina Robert membaik 90%. Dr. Hamilton, dokter mata yang menangani Robert, menulis dalam jurnal medis, "Dalam 25 tahun praktik, saya tidak pernah melihat regenerasi mata seperti ini. Secara ilmiah, ini melanggar hukum medis. Tapi faktanya ada di depan mata." Neville mengembangkan formula yang dia sebut SATS, State Akin to Sleep. Ada 4 tahap. Pertama, relax, masuk ke drowsy state, kondisi antara sadar dan tidur. Ini adalah golden gate di mana imajinasi memiliki kekuatan maksimal. Kedua, construct, buat scene yang mengimplikasikan wish sudah terpenuhi. Jangan visualisasi proses, visualisasi hasil akhir. Ketiga, experience, masuk ke dalam scene. Jangan lihat dirimu dari luar, tapi alami dari dalam. Gunakan semua panca indera. Keempat, repeat. Ulangi scene yang sama sampai terasa natural dan nyata. Consistency adalah kunci. Chicago, 1940. William, seorang tukang roti berusia 35 tahun, terjebak dalam kemiskinan generasi. Gaji $25 per minggu, 6 anak, istri sakit-sakitan. Dia merasa masa depan sudah ditentukan oleh keadaan. Neville mengajarinya assumption technique. William, assume kamu sudah menjadi pemilik chain bakery terbesar di Chicago. Setiap pagi saat bangun, rasakan kebanggaan menjadi successful businessman. Bicara, berjalan, dan berpikir seperti seorang tycoon. Minggu keempat, William mulai mengajukan ide-ide ekspansi kepada bosnya. Sebelumnya dia tidak pernah berani berbicara. Bulan ketiga, William mengusulkan sistem delivery yang revolusioner untuk masa itu. Bulan ke-6, bos menawarkan partnership. William menjadi co-owner dengan 30% saham. Tahun ketiga, William membeli saham mayoritas dan menjadi owner tunggal. Tahun kelima, Williams Bakery menjadi chain terbesar di Midwest dengan 15 cabang. Yang mencengangkan, William tidak punya modal, tidak punya koneksi, tidak punya pendidikan bisnis. Yang berubah adalah assumption of success yang membuat dia bertindak dari state of fulfillment. Neville menemukan bahwa imajinasi bekerja melalui 3 mekanisme. Pertama, subconscious reprogramming. Imajinasi yang vivid mengubah neural pathway dan belief system di level terdalam. Kedua, quantum bridge. Neville percaya imajinasi menciptakan bridge of incidence, serangkaian kebetulan yang mengarah ke manifestasi wish. Ketiga, dimensional shifting. Setiap kemungkinan sudah eksis di dimensi paralel. Imajinasi adalah kendaraan untuk berpindah ke dimensi di mana wish sudah terrealisasi. Tapi tidak semua eksperimen Neville berakhir bahagia. Dia juga menemukan sisi gelap dari power imajinasi. Dorothy, 40 tahun, adalah seorang ibu yang terobsesi membayangkan skenario buruk tentang suaminya yang sering bepergian bisnis. Setiap malam dia membayangkan kecelakaan, perselingkuhan, kebangkrutan. Hasilnya mengerikan. Dalam 18 bulan, bisnis suami bangkrut karena partner yang mengkhianati. Suami terlibat affair dengan sekretaris, dan pernikahan berakhir dengan perceraian yang pahit. Neville menyadari, imajinasi menciptakan kenyataan, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Kamu tidak bisa membayangkan secara intens tanpa mengundang manifestasi. Hari ini, 70 tahun kemudian, quantum physics membuktikan apa yang Neville ajarkan. Observer effect, kesadaran mempengaruhi realitas di level subatomic. Many worlds theory, infinite possibilities exist simultaneously. Consciousness collapse. Observasi menentukan mana yang menjadi real. Neville tidak hanya mengajarkan positive thinking, dia mengajarkan dimensional thinking. Neville Goddard meninggal pada 1972, meninggalkan warisan yang mengubah cara manusia memahami relationship antara mind dan reality. Pertanyaan terakhir yang dia ajukan kepada dunia, jika kamu sudah tahu bahwa imajinasimu adalah God power dalam diri manusia, mengapa kamu masih hidup sebagai victim of circumstances? Astaghfirullahaladzim.